Selamat pagi, kami dari kelompok 1 kelas 3 EAKM akan mempresentasikan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Berikut adalah anggota kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa hal, kronologi kasus, peranan manajemen perusahaan, peranan auditor, kode etik audit yang dilanggar, serta solusi ke depannya. Kronologi kasus. Pada tahun 2001 terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2001 dan di Eropa pada tanggal 30 November 2001. Perusahaan Enron merupakan perusahaan Houston Natural Gas. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan serta menghancurkan dokumen atas kebangkrutan Enron. Kronologinya, pada tanggal 12 Oktober 2001, KAP Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit, kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan Enron menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $393 juta. Akan tetapi, pada periode tersebut, perusahaan Enron mengalami kerugian sebesar $644 juta yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh Enron. KAP Arthur Andersen menghadapi berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tak kurang dari $32 miliar harus disediakan untuk membayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen yang juga marah melayangkan gugatan kepada Andersen. Peranan manajemen perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dalam menekankan perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar. Namun, mutu dan independensi audit dikorbankan. Standar-standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya luntur seiring motivasi meraup keuntungannya lebih besar. Pendiri Enron membangun perusahaan dengan hutang dan dalam kegiatan operasionalnya juga berhutang lagi kepada pihak lain, sehingga hutangnya semakin bertambah banyak. Ketika Enron mengalami keadaan yang sulit, dalam keadaan hampir bangkrut, pendiri Enron mengatakan perusahaannya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mantan direktur utama berhasil membuat Enron menjadi sebuah perusahaan perdagangan yang sangat besar dan ekspansif. Namun, karena ambisinya, ia mengesampingkan peraturan yang berlaku, baik aturan Securities and Exchange Commission maupun prinsip akuntansi yang berterima umum. Ia merekrut seorang ahli keuangan untuk membantu menjalankan bisnis perdagangan gas alam, dan keduanya telah datang dengan gagasan yang pandai dalam melaporkan nilai dari kontrak jangka panjang yang mereka beli atau jual. Ia bersama seorang ahli keuangan tersebut memanipulasi laporan keuangan Enron. Kepala pejabat keuangan berhasil memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang akan digunakan oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, sehingga dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh Enron tidak mengalami penambahan hutang. Peranan auditor. KAP Arthur Andersen adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian
Apakah laporan keuangan Enron terlihat wajar? Andersen disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, di mana hal ini melebihi wewenang dari akuntan publik umumnya. Selain itu, Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron. Arthur Andersen mempunyai peran yang besar dalam kecurangan ini. Hal ini dikarenakan Andersen melakukan manipulasi, sehingga laporan keuangan Enron terlihat wajar. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas seorang auditor untuk memberikan keyakinan pada laporan keuangan yang diperiksa. Pada tanggal 12 Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit. Kode etik audit yang dilanggar. Berikut kode etik yang telah dilanggar oleh auditor. Yang pertama, integritas. Agensi teori, Andersen sebagai KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Yang kedua, objektivitas. Pihak agen dalam hal ini adalah manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidakjujuran adalah membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang, dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Solusi ke depannya. Yang pertama adalah model kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Skandal yang menimpa Enron dan membuatnya mengalami kebangkrutan disebabkan ulah buruk para pemimpinnya yang serakah dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Model kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaannya, memiliki integritas yang tinggi, dan berlaku adil terhadap semua karyawannya. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi kontrol perusahaan secara rutin. Tujuan utama yang dilakukan para top manajer Enron adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan permasalahan yang ada. Sehingga pada suatu ketika permasalahan tersebut menumpuk dan menjadi suatu yang sulit dihindari. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu dalam menjalankan suatu bisnis, kita perlu melakukan evaluasi kontrol atas kegiatan perusahaan secara rutin, melakukan peninjauan ulang, dan mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi sehingga dapat dirumuskan solusinya. Yang ketiga adalah mentaati peraturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Mencuatnya kasus Enron merupakan skandal penipuan yang sangat berkelas dan hanya melibatkan para petinggi Enron saja atau disebut white collar crime untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara yang licik mensiasati peraturan yang ada. Penting bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam memperoleh laba dengan mentaati segala peraturan yang ada untuk terhindar dari segala permasalahan.
Tujuan utama ketika sedang membangun perusahaan memang untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Namun, keuntungan tersebut sebenarnya masih bisa diperoleh dengan cara yang tepat tanpa membuat skandal yang merugikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.